Selamat malam buat semuanya, khususnya juga nih untuk pendengar nih, pendengar setia nih, dan juga untuk halayak publik, dan juga orang tua, dan juga terutama khususnya untuk siswa-siswa SMA Pangudi Luhur. Ini malam ini kita akan berdiskusi sedikit dan juga berbincang-bincang, khusus dengan SMA Pangudi Luhur angkatan 1974. Jadi ini kita ingin mendengar cerita, di sini ada beberapa yang hadir, dan ini kita juga mendengar cerita dan juga pengalaman, terutama kesan dan pesan selama sekolah di SMA Pangudi Luhur yang kita cintai bersama ini. Jadi malam ini kita kedatangan aku panggilnya Om aja nih ya, karena dari 94 ke 74 nih. Jadi ada Om Ganesha di sini. Itu ada Om Frans, ada Om Wiwi, Om Tresna, Om Zafar, dan juga Om Agung. Selamat malam nih Om semuanya. Malam, Topan. Malam, teman-teman. Malam semua. Sehat-sehat nih Om ya semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi kita udah bisa mulai nih Om ya. Kita mungkin sedikit berbincang-bincang nih untuk dari awalnya. Om, ini mau tanya-tanya nih sedikit nih Om. Dari dulu tuh kan waktu sekian banyak sekolah nih, istilahnya di Jakarta Selatan gitu kan. Kenapa sih Om sampai memilih SMA Pangudi Luhur nih? Bisa cerita sedikit Om Agung. Oke. Kalau dulu pertimbangannya sih pada waktu itu sekolah Katolik atau sekolah Kristen itu biasanya mempunyai kelebihan dalam bentuk standar yang lebih baik ya dari sekolah-sekolah negeri atau sekolah yang lain. Baik dari sisi guru, kemudian fasilitas, pola didik, value itu relatif lebih baik. Oleh sebab itu saya sejak taman kanak-kanak itu di Tarakanita, SD, PSKD, SMP, SMA Pangudi Luhur. Nah yang menarik adalah suasana belajar yang santai, tapi keras dalam disiplin, bukan disiplin yang kaku, tapi membangun kebiasaan belajar. Sebaik-baiknya dengan guru yang mumpuni untuk menanamkan ilmu pengetahuan dan motivasi belajar murid-muridnya. Dan yang nggak kalah penting juga Pangudi Luhur dekat dengan rumah di Jalan Brawijaya. Jadi mungkin paling penting. Jadi memang ada latar belakang keluarga juga ya. Jadi dulu Babe kan boleh dibilang sedikit ada mengenyam pendidikan Belanda yang kebetulan kan Katolik ya. Nah, setelah itu kan kesan itu dibawa terus nih sama ke anak-anak. Jadi dari kakak gue, adik, ya kan, itu masuknya SD Tarkanita, ya kan. Terus berlanjut, jadi yang cewek ke Tarkanita, yang kebetulan gue cowok sendiri ke PL. Nah, itu juga ada pengaruh dari teman-teman nih dari SD. Ya udah lulus, mau kemana? Ayo pada daftar di mana lagi, di PL kan? Nggak ada pilihan lain sebenarnya. Kalau dilihat jarak sih lumayan jauh ya, karena gue di Duren 3, ini di Brawijaya waktu itu di SMP-nya. Tapi sempet juga sampai naik sepeda tuh, lewat Kemang. Masih tanah waktu itu, ya kan? Nah, waktu di SMA pun itu kan nggak otomatis diterima ya dari SMP ya, itu juga udah mulai diseleksi, artinya memang kualitas itu jadi pada waktu itu jadi prioritas juga. Nah sementara itu dulu tuh dari gue. Thank you. Makasih Om Fran. Jadi saya kurang lebih sama dengan Bro Agung sama Bro Frans. Jadi memang pilihan utama saya adalah masuk ke sekolah Katolik, yang karena waktu zaman itu sekolah Katolik adalah sekolah yang dianggap bermutu lah dibandingkan sekolah-sekolah lain. Jadi memang saya juga dari kecil, dari SD, itu mengecam pendidikan di sekolah Katolik. SMP memang saya sedikit berbeda, saya pergi ke luar negeri, dan SMA kembali ke Jakarta, jadi saya ingin mengecam di sekolah Katolik. Sebenarnya kalau dari zona saya harusnya nggak boleh ke PL, karena saya tinggal di daerah Menteng.
Tapi saya males ke Kanisius, saya pengennya ke PL aja. Jadi ya, daftar ke PL dan kebetulan diterima, ya udah masuk PL jadinya. Singkat ceritanya sih begitu. Jangan-jangan nggak diterima waktu mau masuk ke Kanisius, Gan? Enggak, gue nggak daftar Kanisius, gue emang pengen langsung ke PL aja. Memang nggak daftar ya, bukan nggak diterima ya. Bukan. tapi ya oke, sedikit ini aja. Ternyata bukan saya sendiri sih yang anak menteng tapi sekolah di PL. Ternyata juga ada kakak kelas yang tinggal di menteng tapi sekolah di PL kan. Angkatan 73 tuh saya tahu saya ada 2 tuh. Oh, okay. Banyak 3 malah. 3-4 orang lah. Jadi bukan saya sendiri gitu loh. Iya. Tapi sedikit Om, waktu itu cukup favorit nggak sih SMA PL ini sebenarnya? Ya, jelas lah. Jelas ya. Karena walaupun PL itu relatif baru sebagai sekolah, PL itu kan baru lulusan pertama kan baru angkatan 68 kan. 68 ya. Kita tuh angkatan lulus 74 tuh angkatan ke-7. Jadi sebenarnya kan relatif baru, tapi nama Pangdilur menurut saya pada saat itu udah cukup dikenal ya di antara ini. Saya yang tinggal di Perancis saja udah dengar namanya SMA PL. Jadi ya itulah pilihan saya gitu. Gaungnya cukup kencang ya Om ya, waktu tahun 74-an ya. Betul. 72. 72 udah masuk ke 72. Ya, kan kelas 1-nya 72, lulusnya 74. Oke. Ya. Baik Om. Makasih Topan. Jadi dulu yang saya ingat tuh cuma bapak saya bilang tuh bahwa bruderan, susteran itu adalah pendidikan yang baik. Jadi memang udah, karena orang tua itu kan lulusan memang sekolah guru ya, quick school namanya dulu. Quick school itu sekolah Belanda di Bandung gitu. Dekat Gedung Sate itu ada namanya quick school, di situ dulu sekolah guru Belanda itu. Nah, dia tahu persis bahwa memang di bruderan susteran itu ya rata-rata ya lulusan quick school dan dia tahu pedagogiknya kan paling bagus. Dan itu dia kerja sebagai inspektur juga di Dikbud. Jadi tahu persis lah pendidikan SD, SMP, SMA yang mana tuh yang bagus tuh di Jakarta. Nah, ya kita juga nggak pernah karena kita tahu orang tua kita paling tahu, ya udah kita ngikut aja gitu. Kamu sekolah sini, udah digeret aja tuh, digandeng aja tuh, bawa ke Tarakan kita gitu kan. Ketemu Budikdo, suster lupa gue namanya, Suster Maria ya. Nah, terus kemudian di Pangrasio, ya udah kita ngikut aja gitu, nggak pernah ada kalau beda sama anak gue kan gitu. Begitu masuk masih ada ini argumentasi. Aku pengennya di Kanisius deh kayaknya gitu. udah ada argumentasi gitu. Kenapa Kanisius? Karena dia senang lapangan bolanya. Oh, di SMP Pangdilur juga ada lapangan bolanya. Ya itu mungkin alasan aja. Kemudian mungkin teman-temannya gitu. Teman-teman. Kita sama-sama udah ke Pangdilur SMP belum? Di Blok A. Gua ajak ke sana. Terus lihat juga di Kanisius, ya udah, gimana keputusannya akhirnya? Akhirnya ya terus milih Kanisius gitu. Nah, dulu tuh kita ngikut aja gitu. Selain memang sekolahnya deket juga dari rumah gitu ya. Jadi naik sepeda kita SMP masih di Brawijaya gitu. Jadi kita naik sepeda itu sama Johnny Lai, gue inget banget tuh Johnny Lai. Kalau ketemu di jalan tuh barengan gitu, kita bertiga tuh. Ya itu ceritanya. Jadi simple aja, kita ngikut orang tua gitu, nurut banget ya Om. Baik Om Tessa, makasih. Kalau Om Wiwi gimana Om? Bisa cerita sedikit Om? Kalau aku tuh sebenarnya prioritasnya memang masuk SMA PL. Kan kita waktu itu saya di SMP. Dari SMP PL ya? Ya, jadi memang kalau masuk SMA sih sebenarnya memang udah nggak mikir sekolah lain. Karena terutama ya sebagian besar teman-teman kan ke SMA PL juga. Cuman memang
bener sih waktu itu kayaknya ada semacam seleksi ya. Nggak semua dari kita masuk ke SMA kan. Ya kalau ke SMA itu udah target utama. Udah gitu kan daerahnya lebih bagus lagi dari Haji Nawi. Kita Haji Nawi tuh ngalamin dari, seingat gue jalanan belum bagus loh waktu itu. Lumpur. Iya, saya rumahnya kan di Jalan Bacang tuh, dari Mestik Jalan Radio ke lewat radio dalam kayaknya juga belum bagus jalanan gitu loh, seingat gue. Cuman dibela-belain tuh ke Haji Nawi tuh. SMP, sebenarnya dari SMP sih udah prioritasnya udah SMA. Langsung lah ya, Om SMP. Ke SMP PL kan dari Tarakanita. Ya. Ya. Mungkin waktu itu memang ya pilihannya memang ya udah ke situ sih. Ya. Oke. Makasih Om Wiwi Ya. sharingnya. Ya, terima kasih nih. Kalau gue tuh sama deh sama Agung, sama teman-teman yang lain tuh. Orang tua selalu mengarahkan ke sekolah-sekolah Katolik, walaupun gue pernah juga di sekolah Kristen dulu, PSKD gitu ya. Memang waktu itu pilihan yang dianggap baik adalah sekolah-sekolah Katolik. Nah, tapi kebetulan tetangga gue yang kira-kira 2-3 tahun lebih tua dari gue udah masuk PL duluan. Nah, jadi gue udah bisa ngeliat tuh, pakai baju bebas, ya nggak, rambut boleh gondrong, gitu ya nggak. Pokoknya happy punya lah kelihatannya, walaupun itu kan disiplinnya bagus gitu loh. Jadi beruntung lah gue udah lulus dari Tarakanita, SMP Tarakanita Blok I, terus bisa masuk di PL gitu. Dan itu gue cukup happy karena rumah gue dekat, walaupun nggak sedekat Bro Agung gitu ya, masih bisa jalan kaki lah dari Wijaya gitu, gue ke situ lewat Empang sampai sekolah kira-kira 15 menit lah jalan kaki gitu. Jadi gondrongnya dapet, baju bebasnya dapet, belajarnya dapet, jalan kaki juga nyampe gitu loh. Itu udah dari gue, terima kasih. Jadi dulu tuh masih baju bebas ya, Om, belum kotak-kotak gitu ya? Iya, baju bebas. Nggak ada seragam, Senin doang. Pagi. Lu kalau ngelihat Paul pakai piyama itu dia tuh, Kak. Iya. Emang sekarang ada seragam? Ada dong. Kotak-kotak Om, ada. Oh, gua nggak perhatiin loh. Ada putih abu-abu. Tapi kita kan dulu Senin putih-putih loh. Senin putih-putih, bener. Tapi gue selebihnya bebas. putih aja. Dan putih-putih. Putih bebas. Dari Om sini yang paling gondrong siapa nih Om? Pertanyaannya nih. Waduh, nggak inget deh. Waduh, nggak ingat. Kayaknya semua panjang. Semuanya panjang ya? Semua Kecuali panjang. Satrio Jadi Satrio. Semuanya sama gondrong. Pinky. Ada gondrong ke bawah dan ada gondrong ke atas. Yang ribu. Yang kribo juga ada yang kribo. Ada Oh, juga Kribo, iya ada. Itu Agung tuh, Kribo. Agung, almarhum Rafiq. Afik. Ya. Iya. Ini sekarang kita menuju ke pertanyaan yang berikutnya nih Om. Untuk bincang-bincangnya ini. Kita balik lagi ke Om Agung nih. Gitu, Om. Om nih pengalaman yang berharga selama sekolah di PL apa nih? Bisa cerita sedikit tentang sana gitu kan, teman-temannya gitu kan. Dan juga apakah ada organisasi-organisasi yang diikuti? Silakan Om, bisa cerita sedikit Om. Banyaklah orang yang sayang gile-gile. Oh Patime, 5 tahun jadi jande. Nyampaklah roam ya sayang tekenan jiwe. Patime dari Cibulan, paratnya cantik bukan buatan. Di mana-mana jadi rebutan, tapi sayang mati duitan. Ada juga orang yang bilang Patime jande kerawan, kalau jalan timbul bergoyang.
Oke, terima kasih. Yang saya anggap berkesan itu adalah belajar itu santai, tanpa beban. Tadi Safar bilang boleh gondrong ya, itu di sekolah lain nggak ada itu. Ya. Dan kita juga tiap hari itu bebas kecuali hari Senin. Tapi murid-murid itu diberikan dasar-dasar pengetahuan yang kuat. Tanpa kita harus mempunyai beban belajar habis-habisan. Itu yang saya rasa sangat berkesan buat saya. Jadi guru-guru di sana itu mumpuni, bisa menanamkan pemahaman mengenai pengetahuannya dengan cara yang santai, tapi tidak mudah lupa oleh siswa. Jadi penyerapan dari pengetahuan itu sangat efektif di sana. Dan guru-guru bukan hanya mengajar kita untuk menghafal, tapi mengajar logika berpikirnya. Jadi kita nggak pernah punya harus menghabiskan waktu yang banyak untuk menghafal, kecuali misalnya biologi ya. Nah, biologi itu ngafal tuh. Tapi yang lain-lain itu dijelaskan dengan logik. Dan saya rasa juga itu membangun minat terhadap keilmuan ya. Saya dari dulu senang fisika, jadi saya sangat terasa sekali belajar fisika tanpa harus menghafalkan banyak hal, tapi mengkaitkan banyak teori dengan satu logika, sehingga sampai perguruan tinggi pun kita dasar-dasarnya udah tidak harus belajar lagi dari awal. Kemudian juga dulu itu ada dulu kita kalau ada masalah dan kemudian ada perselisihan, kita selesaikan secara jantan, jadi berantem gitu, tapi 1 lawan 1, tidak ada keroyokan dan sebagainya. Kenakalan itu ada, tapi dalam batas-batas. Jadi dulu itu kita rasanya jauh dari lingkungan yang membahayakan ya, misalnya narkoba dan sebagainya. Sangat jauh gitu dari lingkungan. Kejujuran itu juga ditanamkan, karena waktu itu kepala sekolahnya ini orang Belanda dan sangat tegas di dalam hal-hal yang sifatnya prinsip. Terus apalagi ya, yang terasa juga pertemanan. Pertemanan itu karena kita mungkin laki-laki semua, jadi pertemanan itu kita sangat kuat. Itu aja saya rasa. Baik Om. Pertemanan itu salah satu takeaway-nya yang cukup kuat ya Om ya, karena bisa dilihat sampai sekarang. Sampai sekarang pun ini masih kompak juga, angkatan 74 nih masih bisa sama-sama kita bikin acara untuk SMA Penghulu Luhur. Baik, terima kasih Om Agung. Sekarang ke Om Frans. Om, bisa cerita Om pengalaman yang berharga nih selama sekolah di PL Om. Silakan Om Frans. Oke, makasih Topan. Jadi memang nggak salah pilih masuk PL. Kenapa? Walaupun gue waktu itu di SOS ya, SOS akhirnya kan lulus, terus masuk kemana? Kita rame-rame masuk daftar di UI. Jadi 30% kurang lebih dari kelas kita itu diterima di FEUI. Nah, kita di FEUI saingannya anak paspal coba. Anak paspal loh, ya kan? Nah, itu bukti bahwa memang kualitas pada waktu itu bukan main ke kita, yang kita terima ya. Nah, selain itu disiplin memang sangat ketat ya. Sehingga kita bisa terapkan di waktu kuliah. Selain itu, kita juga diajarin nih keterampilan ya, seperti olahraga. Itu dulu diajarin lari, lompat, lempar, ya kan, terus senam juga sama Bobby ya. Nah, itu memberikan bekal ke kita itu untuk sehat sampai sekarang. Ya kan, itu kan bekal yang berharga rasanya ya. Nah, kemudian juga kejujuran ya, tentu tadi juga udah dibilang sama Bro Agung mengenai kejujuran. Terus kerja sama tim, karena kita kan sering ada kelas meeting kan, pertanding antar kelas.
ngebelain kelasnya. Selain itu, kita juga pernah ngeritik juga cara ngajar guru. Jadi waktu itu ya ini juga kenakalan nih waktu itu ya. Kita mungkin lagi kosong waktu itu, di sebelah itu ada guru sejarah Pak Tarno kalau nggak salah. Itu kan kalau ngajar sering nulis ya di papan tulis ya. Nah, ada teman kita satu disuruh, lu ke sebelah, lu hapus tuh apa yang dia tulis. Waduh gila ya. Pada ketawa tuh semua. Nah itu mungkin ya gimana ya, kita juga cara nggak langsung juga protes juga cara ngajarnya nih ke guru. Ya gitulah antara lain. Terima kasih Om Fran. Sekarang kalau ke Om Ganesha nih, Om, ada nggak perbedaannya? Karena Om kan dari luar nih istilahnya ya kan, dari Prancis gitu kan. Ada nggak perbedaannya pada saat masuk ke PL sendiri gitu kan? Mungkin ada pengalaman-pengalaman berharga yang cukup berbeda gitu Om dengan pada saat Om di luar negeri. Silakan Om. Ya sebenarnya sih nggak beda jauh ya. Saya dulu di Prancis SMP di sekolah internasional, nggak ada seragam, nggak ada rambut boleh gondrong, jadi masuk PL itu tidak mengherankan. Cuman bagi saya memang terkesan begini, saya kan nggak kenal banyak orang ya, karena kan saya selama 3 tahun nggak berada di Indonesia, jadi masuk sekolah kelas 1 tuh nggak ada satupun yang saya kenal gitu loh. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, kita bisa berteman dengan teman-teman sekelas maupun teman-teman kelas lain, bahkan sama senior kelas kita, kelas 2, kelas 3. Akhirnya dalam waktu yang cukup singkat, kita bisa jadi saling berteman. Dan ini yang menurut saya salah satu yang penting, bahwa kita dulu, angkatan kita ini angkatan masuk 72, sama dan waktu kita jadi senior di tahun 74 sebelum lulus, sama anak kelas 2, kelas 1, kita tuh sangat akrab dan tidak ada practically nggak ada batas lah ya kan di antara kita. Kalau tadi Bro Agung bilang ya kalau ada konflik di antara kita ya berantem, tapi begitu selesai berantem ya selesai gitu loh, nggak ada urusan di belakang itu ya kan. Nggak ada bully-membuli ya kan, kita semua panggil nama sesuai nama apa yang diberikan oleh orang tua kita nggak ada nickname tuh. Belum zaman waktu itu ya. Buras kayak apa gitu nggak ada zaman kita, ya kan? Kalaupun ada anak yang dibully sebuli-bulinya, itu namanya dia tetap nama orang tuanya yang dia kasih gitu loh. Jadi kita tuh sangat akrab ya. Itu soal pertemanan. Kalau soal pengajar dan kepala sekolah, ya memang betul seperti dikatakan tadi oleh teman-teman lain, kita mempunyai kepala sekolah Broeder seorang Belanda, ya kan, namanya Broeder Honoratus. Dia adalah kepala sekolah pertama Pangadiluhur. Sampai tahun berapa saya lupa tuh ya, sekarang udah meninggal sih di Belanda. Nah, beliau itu memang sangat strict dan memberikan kesan memang sangat disiplin, bukan hanya kepada kita murid, tapi juga terhadap guru-guru lain gitu loh, ya kan. Jadi guru-guru juga yang lain, kalau ini juga dia bisa kasih semacam wejangan-wejangan juga kalau ada yang itu di dalam ruangan guru ya. Kalau kita ya jelas. Zaman saya, seingat saya kalau kita telat itu ya, kayaknya sulit deh untuk masuk sekolah tuh. Karena pintu depan atau pintu belakang tuh ditutup gitu loh. Nah, jadi kalau apa yang terjadi itu kalau sampai ada anak telat, biasanya dia baru bisa masuk setelah jam pertama selesai lah. Atau kalau nggak keburu masuk, mungkin jam istirahat pertama baru dia jelundup masuk gitu loh. Nah, kadang-kadang suka ketahuan, kadang-kadang enggak juga sih. Ya kan? Terus kita itu memang diajarkan untuk menjadi, ya kita sekolah laki-laki ya semua ya. Jadi emang ya kelaki-lakian kita tuh benar-benar ditonjolkan gitu loh ya, bahwa kita memang harus jadi laki-laki yang sejati lah ya kan. Olahraga kita
itu rutin, ada senam, ada olahraga basket, ada voli, ada yang keluar. Jadi ya kita memang sehat lah, ya kan? Dan itu banyak tentu menularkan kita untuk berolahraga sampai umur kapanpun dan sejauh fisik kita kuat, sehingga banyak di antara kita ya sampai sekarang juga masih berhobi berolahraga. Walaupun juga terus terang ada juga banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita ya, karena berbagai hal lain juga. Saya kira sih itu yang mungkin paling terkesan bagi saya, karena saya nggak pernah sekolah SMP, tapi saya bisa cepat bergaul dan mengadaptasikan diri dengan teman-teman lain. Dan teman-teman lain pun secara terbuka dan ini menerima saya gitu. Begitu. Makasih penutupannya. Yang Ya, cukup thank you. menarik, ya cukup menarik tuh disampaikan tadi tidak ada perbedaan antara kelas 1, 2, dan 3 ya Om. Ya betul. Nah, berarti di situ apakah kelas 3-nya gitu pada saat itu memberikan kayak ujangan atau bimbingan gitu Om kepada anak kelas 1-nya apabila mereka ada kesulitan dalam pembelajaran atau gimana tuh biasanya Om? Hubungan antara kelas 1, 2, dan 3-nya tuh waktu itu. Kalau dalam pelajaran sih sebenarnya kita semua belajar sendiri-sendiri ya. Ya kita ada lah istilah apa itu kayak ospek atau orientasi, tapi masa orientasi kita tuh kalau nggak salah apa seminggu apa 2 minggu ya, lupa gue. Tapi ya santai-santai aja tuh dengan kelas-kelas senior, kelas 2, kelas 3. Seingat saya sih dulu kita nggak pernah ya, kalau ada kesulitan dalam pelajaran, ya kita harus coba cari ini sendiri. Nggak ada senior pun kita yang bisa kita ajak konsultasi gitu. Dan waktu saya jadi senior juga, kayaknya nggak pernah ada junior yang meminta bantuan kita untuk apabila mereka dalam kesulitan. Jadi dalam hal pelajaran, kita memang dididik untuk jadi mandiri juga gitu loh. Ya kan? Nah mungkin kalau ada kesulitan, mungkin kita ya cari ini bantuan tempat lain kali ya. Saya nggak tahu nih. Terima kasih Om Ganesha. Terima kasih, Pak Opan. Ya, saya merasakan sebagai anak didik, ya, waktu itu ya semua ruang kayaknya merdeka gitu ya. Kayaknya nggak ada tekanan apa seperti anak-anak sekarang, apa namanya, ya kita melihat kadang-kadang keponakan kok stres gitu di sekolahnya karena PR yang begitu banyak dan sebagainya, hafalan yang begitu banyak dan sebagainya. Rasanya dulu ini apa kita semua ruang itu terbuka. Pokoknya sempet aja ngapain kayak kursus gambar di Pako, kursus nari, ya macam-macam. Kita sempat apa namanya menjalankan itu semua, hobi kita sempat kita jalankan. Waktu SMP kursus nari sama Agung di Purika Warna. Purika Warna. Purika Warna. Macam-macam loh tuh. Si Agung paling jago nari Gatot Kaca. Ya, artinya gue sempat kursus di PAO lama itu sampai SMP SMA masih. Ya sempet lah apa namanya. Paling pintar gambar, Cecep. Iya. Cecep jago gambar memang Cecep. Ya semua ruang itu terbuka kayaknya. Jadi sehingga kita kadang-kadang apa namanya suntuk dengan ini kita bisa ke sana. Dan memang kalau sudah namanya di tempat belajar itu di sekolah di SMA itu memang Ruder itu betul-betul ngasih contoh gitu. Rasanya kita nggak pernah nggak bisa niru kedisiplinan dia gitu. Gue pernah coba berada di sekolah itu lebih pagi dari itu ternyata nggak bisa. Jadi dia udah datang lebih pagi dengan VW kombinya gitu, udah nangkring pagi-pagi gitu. Dan nggak pernah kita bisa nyamain. Dan juga empatinya luar biasa gitu ya terhadap murid-muridnya. Sampai gue pernah sakit pun dia pernah ke rumah. Jadi luar biasa. Semua ruang dibuka, kreativitas. Kemudian sehingga kan apa dengan ya itu mungkin udah merdeka belajar ya. Zaman itu udah merdeka belajar. Jadi nggak usah kayak Nadiem Pak Mas Menteri sekarang ini dulu kita udah merdeka belajar gitu. Jadi luar biasa gitu. Jadi apa namanya kalau kita satu kelas itu hampir semuanya sama-sama ada di ITB gitu, yang Paspal nih maksudnya. Kalau yang SOS itu memang di FUI di Salemba sana. Nah ini ya
kita udah kayak bedol desa aja gitu ya. Iya. Ya itulah ceritanya, bukan main gitu. Jadi saya bersyukur banget bisa melewati masa-masa muda itu bersekolah di Pangdi Luhur SMP, SMA. Gitu, Mas Topan. Ya, makasih Om Resna. Kalau Om Wiwi, gimana Om? Ada yang diceritakan Om? Iya, pengalaman, di sekolah di PL tuh memang luar biasa. Maksudnya enjoy banget sih. Artinya pertemanan jalan lah. Nomor satu tuh, pulang bisa ada. Mulainya dari itulah, bisa pulang sama-sama. Gue punya temen beca yang daerah yang sama gitu loh. Gue sama si siapa Tony, Pinky yang daerah-daerahnya sama ke arah Majestic gitu loh. Dan memang waktu di pengalaman yang gue dapet sih memang baru sekarang sih kita baru terakhir lah sadar. Cuman kita itu dididik untuk bisa untuk disiplin pasti. Udah gitu memang kita tuh di grooming, dibesarkan di SMA itu lingkungannya tuh memang ada aura leadership yang kuat. Pengaruh kepala sekolahnya memang luar biasa. Cuman guru-gurunya juga bagus-bagus. Menurut aku guru-guru kita waktu di SMA juga bagus lah. Kelas 1 kan gue masih dapat macam-macam ya. Ada kimia, biologi, semuanya gurunya bagus. Kimia waktu itu Bu Rasid ya. Jadi baik sekali lah. Waktu gua kan masuk SOS, karena memang nggak ada minat ke engineer gitu loh. Jadi memang pilih ke SOS karena pikiran paling masuk ekonomi gitu loh. Waktu itu nggak seperti sekarang lah, pilihan tuh banyak sekali. Jadi masuk SOS. Guru di SOS juga tata buku, business English, semuanya bagus-bagus. Tata buku Pak Noning, business English waktu itu Brother Mercurius. Bahasa Inggrisnya oke banget itu. Kita belajar vocabulary bahasa Inggris bagus banget. Jadi maksud saya kualitas pendidikan sih waktu itu bagus. Dimana kita bisa, udah gitu kan zaman itu kan zamannya heavy rock ya. Jadi kita tuh bisa pakai bebas, bisa gondrong, itu luar biasa pengalaman itu. Jadi kita enjoy banget gitu loh. Kayak rada eksklusif, karena waktu itu kan sekolah yang lain seragam. Bisa masuk PL tuh kayaknya seneng banget gitu loh. Nah cuman ya itu, mungkin yang paling penting sih kita tuh disiplin, kita ada assignment, kita udah belajar tuh ngerjain assignment sendiri, tanggung jawab kita, itu yang sebenarnya yang terus lasting value, nilai yang terus bertahan itu loh. Jadi mungkin kayak gitulah. Kita kan zamannya ya apa sih waktu itu zamannya Kebayoran masih sepi. Bioskopnya New Garden Hall, Benyamin Theater, Majestic, zamannya kita itu Bulungan. Jadi environment-nya memang enak. Kita juga lebih berkreasi lah. Gue juga bener, gue kayak Cecep bilang, gue juga ada waktu itu sih gue les piano segala kayak gitu-gitu loh. Dan pelajaran kita kan olahraga kita, Pak Bobi lari, buset, lari tuh dari PL waktu itu gue ingetnya Kemang terus Tarakan kita Bloki loh. Muter tuh sampai balik ke PL lagi. Tendean lumayan tuh ya, ketendean iya gitu. Terus senam ya mungkin gitulah. Gue inget banget tuh belajar kayang segala tuh gila banget Pak Bobi. Roll depan juga ada ya gitulah kurang lebih ya. Baik Om Wiwi, kalau Om Zafar gimana Om? Ada pengalaman berharga nggak Om selama di SMA PL ya Om? Silakan Om Zafar. Banyak banget Pan, banyak banget. Ya. Jadi tadi udah diceritain kan kualitas pelajaran ya, terus kemudian kebebasan yang benar-benar gue nikmatin adalah having fun.
Betul-betul kita di situ having fun. Sedemikian rupa sampai kalau kita pulang sekolah, rumah gue kan di Wijaya, dekat. Itu bisa rame-rame, yang tadi katanya Ganesha itu pakai berangkatan-angkatan, kita sama-sama nendang kaleng sampai ke Beken. Jalan kaki. Iya benar, jalan kaki dulu. Nendang-nendang kaleng aja situ, ngobrol-ngobrol sampai Blok M, baru di sana bubar. Jadi gue balik lagi tuh. Udah ke utara, balik lagi ke selatan. Rumah lu kelewatan. We are having fun gitu loh. I'm having fun. Dan sedemikian having fun-nya sampai gue nggak naik. Di situ gue ketemu ke kalian ini nih. Angkatan ya Om ya, jadi veteran ini. Gue harusnya 73. Iya. Temennya paling banyak. Apa tuh? Jadi, tapi maksud gue, setelah gue nggak naik, gue tetap dapat respect lah gitu loh dari teman-teman gue yang udah duluan sama yang lain. Nah, kalau pengalaman lain yang gue dapat selain pribadi, ini adalah bagaimana Bruder itu melindungi anak-anaknya. Dia bilang kan bukan murid-muridnya, anak-anak. Dua kejadian penting yang gue alamin, yang mungkin gue nggak tahu angkatan 74 ngalamin, adalah pertama adalah waktu itu kan mulai anak-anak nyoba-nyoba narkoba, ganja, morfin, segala macam. Oleh Bruder itu dibilang selama anak ini masih mengikuti aturan untuk belajar dan sekolah, nggak bolos, dia akan tetap pertahankan sebagai murid. Jadi dia tidak langsung serta-merta ngeluarin. Kalau zaman sekarang kan begitu ketahuan langsung dikeluarin. Dan ternyata ada yang sampai lulus. Jadi itu value yang luar biasa yang gue pelajarin. Yang kedua, ada kejadian waktu itu mulai ada razia rambut gondrong. Gue nggak tahu pada ngikutin atau enggak. Nah, itu polisi datang ke dalam tempat parkir yang di depan tuh, depan pintu gerbang, mau meriksa dan mau gunting rambut anak-anak yang gondrong. Dan di situ Bruder bilang, ini anak-anak titipan saya yang tanggung jawab. Dan dia nggak kasih, polisinya pulang lagi. Jadi ini gue bilang, tadi yang katanya Wiwi leadership ya. Jadi beliau sebagai pimpinan, sebagai orang tua kita di sekolah, betul-betul melindungi. Kita aja dimarah-marahin segala macam, nggak apa-apa. Tapi jangan orang lain yang istilahnya ikut campur masuk dapur kita. Kalau itu menurut gue pengalaman-pengalaman yang nggak akan gue lupa deh sampai sekarang. Dan itu gue lihat itu gimana seorang bapak, seorang leader harus bertanggung jawab dan bisa melindungi anak-anaknya. Dia tetap disiplin, dia tetap galak, tapi dia nggak kasih orang lain yang sentuh anak-anak itu. Itu yang gue rasain. Terima kasih Om Zafar. Jadi kalau bisa sekalian, kita ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya nanti. Tapi saya mau sedikit kayak merangkum gitu. Tadi kata-katanya memang ada yang namanya pertemanan gitu ya, yang paling salah satu takeaway-nya dari SMA PL gitu kan. Ada juga disiplinnya, ada juga kejujurannya, juga yang satu yang menarik nih, leading by example, ya kan. Leadership-nya itu leading by example kelihatannya kalau dari yang tadi saya dengarkan. Dan juga pokoknya semuanya juga pada saat sekolah di sana nggak stres gitu ya, kata Om Tresna juga tadi ya kan. Banyak yang pelajarannya itu memang benar-benar diperhatikan oleh sekolah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, kita bisa ke Om Agung nih. Banyaklah orang yang sayang gile-gile. Oh Patime, 5 tahun jadi jande. Nyampak roa ya sayang tekenan jiwe.
Fatime dari Cibulan, parasnya cantik bukan buatan. Di mana-mana jadi rebutan, tapi sayang mati duitan. Ada juga orang yang bilang Fatime jande kerawan, kalau jalan timbul bergoyang. Pertanyaan berikutnya seperti ini. Dari tadi nilai-nilai itu Om, yang kita dapatkan gitu yang berharga dari sekolah itu, ada nggak yang masih sampai dibawa gitu Om ya, hingga sampai saat ini gitu Om. Silakan Om Agung. Dan usia yang antara 16 sampai 18 tahun, kita nggak merasa bahwa itu kita belajar nilai-nilai ya. Jadi kita semua itu belajar dengan santai. Tapi dengan itu, kalau sekarang kita lihat, kita dulu dibiasakan melakukan pekerjaan dengan serius untuk bisa dapat ilmu dan dapat nilai yang baik. Tapi kita juga sangat santai, jadi nyaman gitu. Orang belajar itu nyaman. Dan ini salah satu kebiasaan yang kebawa sampai pendidikan yang selanjutnya. Belajar di perguruan tinggi pun juga ini tetap di bawah. Kemudian tadi juga mengenai disiplin. Ya, kita secara tidak sadar dibiasakan dengan disiplin. Kita kalau mau belajar, kita lihat strateginya secara menyeluruh gitu dari awal. Jadi kita nggak pernah harus bekerja sampai larut malam gitu ya. Kecuali waktu di ITB kita sudah mulai terbiasa dengan tugas-tugas yang memang diberikan sangat banyak ya. Jadi mau tidak mau itu juga mempengaruhi. Tetapi kebiasaan kita melakukan pekerjaan sejak awal itu udah kita biasakan dari sejak teenagers gitu. Kemudian juga itu kehidupan sosial yang sehat. Jadi karena kita ini belajar yang santai, kita tidak stres dan kita tidak tegang dengan kehidupan sosial kita. Kalau sekarang kan ada hoax, ada hated speech, itu kan menimbulkan satu ketegangan yang luar biasa itu. Yang pada waktu itu kita di Pangudi Luhur nggak ada. Kemudian juga mengenai minat. Nah, minat itu saya rasa juga sangat berpengaruh ya dalam kita memilih bidang-bidang kita ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Terima kasih Om Agung. Kalau Om Frans, Om, bisa cerita sedikit Om, ada nggak nilai-nilai yang tadi kita ceritakan semua yang di pengalaman di SMA waktu itu, yang memang bisa sampai ke bawah gitu, sampai hingga saat ini. Silakan Om. Makasih Topan. Jadi memang kan tadi kita udah sebut juga mengenai ketertiban kita ya di sekolah. Nah, sehingga itu menjadi ke bawah juga sampai sekarang. Jadi kita disiplin dengan waktu. Jadi nggak bisa artinya karena tertib itu tadi ya, di pekerjaan juga kita terpengaruh juga sampai sekarang. Nah, selain itu juga tanggung jawab pekerjaan kita jadi timbul kan. Jadi kita menyelesaikan pekerjaan itu tuntas, nggak setengah-setengah. Nah, selain itu juga ada integritas terhadap pekerjaan kita sendiri ya, itu kan penting juga tuh. Karena itu jadi salah satu value menurut gue ya di PL. Jadi integritas itu memang diajarkan dari kepemimpinan yang mumpuni lah. Nah, selain itu juga kita biasa kerjasama tim, karena itu menjadi andalan juga ya, karena kita kalau di perusahaan kita nggak bisa kerja sendirian, kita mesti kerjasama dengan orang lain. Nah, itu menjadi juga kebawa juga sampai sekarang. Selain tentunya setiap kawanan kita sesama alumni itu
kuat. Jadi sampai sekarang pun kita kalau di WA grup kita itu kalau ada yang sakit, ya ada yang kesusahan, kita ngumpulin duit, ya kan, bareng-bareng kita nih ngumpulin duit untuk seadanya pun nggak masalah, sehingga kita bisa buktikan bahwa itu ada kesetiakawanan kita sampai sekarang nih, yang udah umur 64, 65. Nah, kita masih tunjukkan itu. Berasa itu aja tuh. Thank you, Topan. Terima kasih Om Frans. Jadi memang pertemanannya cukup kental sekali ya Om ya. Iya. Sampai sekarang ya. Itu takeaway-nya salah satunya. Putus. Kalau ya Om Ganesha bisa cerita sedikit Om, Iya. yang bisa dibawa Ini hingga saat ini. ada satu yang saya memang dari kemarin-kemarin mau ngomong belum sempat ini aja, tapi menurut saya ini waktu yang tepat untuk dikemukakan ya. Jadi SMA Pangudi Luhur ini kan sekolah Katolik ya. Kita itu murid-muridnya di situ itu multi etnis, multi kepercayaan dan agama, ya kan? Tapi kita di sekolah maupun di luar sekolah dari dulu sampai sekarang itu menurut saya toleransi kita terhadap teman-teman kita itu sangat tinggi gitu, ya kan? Kita nggak pernah tuh bermasalahin. Jadi gini, kita dulu tuh kalau saya ingat tuh kalau hari Jumat ada pelajaran agama khusus Katolik gitu. Tapi bagi orang-orang yang bukan memeluk agama Katolik itu memang fakultatif. Jadi mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa juga gitu. Ya, kita kebanyakan sih pada main aja di luar gitu loh, ya kan? Atau datang 1 jam lebih telat. Jadi memang sekolah itu, kita bukan sekolah besar ya. Lain dengan sekolah-sekolah negeri yang kelasnya bisa puluhan gitu. Kita tuh kelas tuh cuman ada, seingat saya ada 12 kelas cuman. 4 kelas 1, 4 kelas 2, sama kelas 3 apa 4 kelas juga. Jadi kita bukan sekolah besar ya. Sehingga kita pada dasarnya saling mengenal satu sama lain. Multi angkatan kita saling kenal. Dan kita mempunyai daya toleransi yang sangat tinggi. Ditambah lagi yang tadi Bro Frans bilang ya, sampai sekarang kesetiakawanan kita sama teman-teman kita itu wah udah nggak perlu dipertanyakan lagi deh, ya kan? Mau dia anak paspal kayak, dia mau anak sos kayak, kalau dia memang ada permasalahan atau apa ya kita mungkin akan ikut bantu seadanya kita gitu loh, ya kan? Dan itu terbukti sampai sekarang. Ya kan, nggak kita di grup kita itu kita nggak membedakan anak paspal, anak sos, kita satu grup anak 74 itu semua, jadi kita menyatu gitu loh. Karier kita wah macam-macam deh, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi entrepreneur, ada yang pure profesional, ada yang macam-macam deh. Jadi ya itu, ini jadi kelihatan bahwa kita menunjukkan pluralismenya Pangudi Luhur, ya ini buktinya gitu. Kita kemana-mana. Ya, makasih Om Ganesha. Demikian, thank you. Ya, thank you Om. Cukup menarik tuh ya. Tadi kata-kata toleransinya cukup ini juga kuat juga di SMA Pangudi Luhur ya. Iya. Kalau misalnya Om Tresna bisa cerita sedikit Om. Oke. Terima kasih Topan. Jadi apa yang diberikan di Pangudi Luhur itu selama kita sebagai anak didik itu semuanya betul-betul bermanfaat gitu ya. Basic knowledge oke gitu. Kita rasanya pede gitu. Masuk ke ITB juga udah diterima ya, kita semua inilah pede lah gitu ya. Di kalangan yang lain-lain gitu kan, kita dan akhirnya rata-rata aktif lah di kampus itu. Jadi dari segi basic knowledge kemudian karakter benar-benar udah dibina gitu. Jadi kita masuk ke lingkungan itu dengan tenang, dengan percaya diri dan penuh rasa tanggung jawab, itu yang paling penting gitu ya. Jadi kenyataannya semuanya
ya aktif di kemahasiswaan itu aktif gitu ya. Ya. Agung, apa namanya, Satrio, ya apa namanya, Safar, ya semua aktif lah, muncul lah di sana gitu, apa namanya, selalu apa namanya menjadi di rame-rame gitu ya, ada PL gitu. Jadi apa namanya, bukan main gitu. Dan kita apa namanya juga tidak eksklusif juga gitu ya. Anak daerah senang kumpul sama kita ya, bercandaan gitu ya. Apa namanya, yang jawir-jawir juga bisa bergaul sama kita gitu. Dan ini yang luar biasa. Jadi secara apa namanya basic knowledge, karakter ya, itu memang apa namanya bukan main, rasa tanggung jawab dan sebagainya. Dan itu kebawa terus sampai apa namanya kita memasuki dunia perguruan tinggi ya. Sampai apa namanya saya pikir luar biasa gitu ya di yang jadi dosen di UI gitu ya, bukan di ITB aja gitu ya. Cukup banyak persentasenya kalau dibandingin jumlahnya. Dan untuk jumlah yang 10% itu kan udah besar itu untuk suatu komunitas yang apa namanya tidak ringan untuk masuk ke sana gitu. Dan apa namanya di UI gitu, katakan di mesin aja gitu ya. Guru besarnya 3 gitu kan udah. Ada Rudi Setiabudi, kenal kan Rudi Setiabudi? Pak Naryo sama saya gitu. Jadi bukan main di presentasinya nih. Belum dilihat yang lainnya, ada MP Nartomo lah sebagainya. PL semua gitu. Sutanto Suhodo yang deputi gubernur, guru besar di teknik juga. Jadi banyak banget untuk ukuran PL yang jumlah siswanya nggak banyak. Jadi menunjukkan bahwa apa namanya basic knowledge, karakter, ya, attitude itu bukan main, itu betul-betul toolbox kita yang kita bawa kemana-mana gitu. Dan itulah yang membuat kita bisa diterima di dunia mana-mana gitu. Jadi apa namanya kadang-kadang juga hidup ini kan juga penuh misteri gitu. Kadang-kadang kita ditugasin dengan suatu tugas yang tiba-tiba Pak Dorojatun nugasin saya, kamu masuk di KPPU ya. Kayaknya kamu cocok ke sana tuh. Siap Prof, saya bilang gitu kan. Masuklah ke KPPU. Ternyata di dalam rimba yang kayak gitu kita cocok-cocok aja gitu ngadepin apa namanya kelakuan orang yang macam-macam gitu. Karena kita udah terbentuk ininya rasa tanggung jawabnya. Nah ini yang apa namanya saya pikir di mana aja kita bekerja itu cool gitu menghadapinya. Tenang, itu yang luar biasa dan saya bersyukur sekali. Gitu Pak Mas Topan. Ya, makasih Om Tresna. Jadi ternyata memang pengalaman sekolah di SMA PL itu, karena kita environment-nya kan udah terbiasa di mana kita waktu sekolah itu leadership-nya kuat, terus gurunya juga tuh melatih kita untuk problem solving. Jadi harus ngerti kan, bukan ini hafalin loh. Nah, udah gitu kan tanggung jawab, responsibility, accountability, itu kelatih. Artinya gini, kalau saya lihat, makanya kenapa banyak sekali dari kita, gue nggak ngomong angkatan lain lah, cuman angkatan lain pun gue lihat juga gitu. Artinya gini, kita itu terbiasa mikul tanggung jawab dan berani melit, berani memimpin. Itu kan pasti dari sekolahan juga. Beberapa dari kita yang masuk ke posisi leadership itu, berapa yang di top management, yang kerja gitu loh, yang profesional. Banyak, bisa di birokrat, di swasta, tanpa kita sadari itu banyak. Yang jadi gitu loh, sampai mikul tanggung jawab top management itu banyak. Itu kan semuanya dari sekolah. Karena kita biasa ngambil tanggung jawab, biasa teamwork, integritas, dipercaya orang gitu loh. Bahwa kita transparan, jujur, itu kan nilai-nilai yang nggak bisa disentuh, cuman harus bisa dilihat. Jadi orang mau kerja sama kayak gitu loh. Mungkin itu kita dapat dari sekolah. Mungkin itu yang paling penting ya. Baik, makasih Om Wiwi. Om Jafar, ada tambahannya Om? Silakan Om Jafar. Gue sekolah di PL 4 tahun di SMA ya.
Normalnya harusnya 3. Tapi yang menarik kalau menurut gue itu justru selama itu gue pembentukan menjadi transisi dari anak-anak menjadi masuk dewasa. Justru di situ yang paling banyak belajarnya. Ya, artinya tadi kan udah banyak diceritain ya sama teman-teman mengenai tanggung jawab, mengenai leadership, ya. Itu udah nggak usah disebut lagi. Tapi yang mau gue tambahin adalah tadi juga sampaikan oleh Ganesha adalah kita tuh di sana egaliter, ya. Kita peduli lu anak siapa, lu kaya, lu miskin, lu orang etnis mana, agamanya apa, nggak peduli. Tapi lu temen nggak sama gue, gitu loh. Ya. Jadi yang kita lihat value dari human-nya, bukan emblem-emblem apa ya kalau gue bilang gitu, ya nggak? Itu yang menurut gue akhirnya kita bisa lihat value manusia. Kita tidak terkaburkan dengan emblem-emblem yang di luar gitu. Jadi kemampuan kita untuk menilai orang juga lebih kuat gitu dibandingkan orang yang sering lihat aksesorisnya lah daripada lihat dalamnya kayak apa. Dan kita juga bisa lebih genuine gitu. Nah, itu satu hal. Yang kedua adalah, ini gue sampaikan juga di tempat lain, adalah mungkin kita tuh kelihatannya berprestasi ya, tadi dia bilang udah sukses segala macam. Lucunya itu kenapa sebetulnya? Sebetulnya gue cuma nggak mau kelihatan jelek. Ibaratnya kok lu anak PL begitu sih prestasinya gitu. Jadi kita ada tuh pride yang kita punya. Kita nggak mau kelihatan jelek. Kita nggak mau disamain sama produk-produk lain gitu. Itu yang barangkali yang istilahnya bukan yang nggak mau kalah ya, tapi emang kagak mau kalah lah gitu istilahnya. Kita punya pride itu dan nggak mau kelihatan jelek aja gitu loh. Ya nggak, Cap? Lu juga mau nggak mau kita masih pokoknya berjuang lah, biar jadi dirut aja sih, bukan main tuh. Gue pinter kagak, tapi gue masih bisa gitu aja. Dirut cukup Indo, bayangin loh. Jadi ulet. Ulet banget itu, gue tau banget tuh dirut. Soalnya Togar tuh temen gue tuh dulu tuh. Iyalah. Oke, gitu aja deh. Makasih Om Zafar. Ini kan main. Iya. Luar biasa ini sharingnya. Ini nggak terasa kita udah 1 jam nih. Jadi kita ada sekalian penutupnya nih, Om sekalian. Jadi sebagai penutup, kami berterima kasih sekali kepada SMA PL Angkatan 74 atas sharingnya. Semoga yang disampaikan ini dapat menjadi masukan bagi kita semua. Saya Topan Renyaan, PL 94 undur diri. Sekali lagi, hiduplah SPL. Selamat malam. Selamat malam.